Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di channel Dusun Kelanceng ini. Semoga terus berkembang. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen. Juga nyalakan loncengnya biar kamu tidak ketinggalan tentang sharing kita terkait budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Oke, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Mungkin ada beberapa juga yang bertanya tentang, Mas, bisakah kita budidaya lebah trigona di daerah dataran rendah yang panas? Nah, ini pertanyaan yang sempat saya baca dan sudah saya balas, tapi kali ini saya coba buatkan untuk penjelasannya. Jawabannya, bisakah kita budidaya di tempat yang panas, di dataran yang rendah? Jawabannya adalah bisa. Karena saya sendiri berada di daerah dataran rendah. Kalau daerah saya ini kurang lebih dari pantai itu sekitar mungkin 4-5 kilo. Kalau saya pakai motor itu sekitar 7 menit sudah sampai bibir pantai. Kalau di MDPL mungkin tidak sampai 20 MDPL, di bawah itu. Cuacanya panas. Nah, di sini saat musim kemarau juga panasnya cukup terik. Tepatnya di Tunggulrejo, Gerabak, Purworejo. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya budidaya lebah trigona itu trigonanya nyaman, trigonanya betah. Alhamdulillah berkembang dengan baik. Jadi memang untuk ketinggian di dataran rendah dengan cuaca yang panas itu tetap cocok untuk budidaya lebah trigona. Akan tetapi untuk mengantisipasi panasnya, saya meletakkan kotak-kotak budidaya ini di pekarangan ya, di pekarangan rumah yang di atasnya banyak pohon peneduh. Nah, ini untuk teman-teman semua, untuk meletakkan kotaknya itu di bawah naungan pohon peneduh. Untuk apa? Yang pertama tentu agar kotaknya tidak terkena matahari, sinar matahari seharian full dari pagi sampai sore. Yang kedua, untuk menghindari seriti. Jadi seriti ini kalau ada pohon-pohon peneduh seperti ini, pohon-pohon besar kan dia tidak berkeliaran. Berbeda kalau kita letakkan di depan rumah, misalnya di halaman rumah yang masih tenggar atau halamannya luas tapi tidak ada pepohonan. Nah, di situ selain nanti lebahnya kepanasan, maka nanti hama seriti ini mudah menyerang. Kenapa kita perlu meletakkan di pekarangan di bawah pohon-pohon peneduh? Bagi pengalaman saya pribadi, ketika kondisinya terlalu panas, lebah ini terkena sinar matahari dari pagi sampai sore hari, maka lebah ini kurang nyaman, teman-teman. Perkembangannya kurang bagus. Kemarin sempat saya punya 2 koloni itu saya letakkan di depan rumah. Itu memang panasnya cukup lumayan. Dan itu ternyata perkembangannya kurang bagus. Akhirnya saya pindahkan ke pekarangan. Awalnya untuk apa ya namanya ya, penghias rumah gitu. Akhirnya saya ganti dengan kotak kosong untuk di depan rumah agar tetap terlihat indah. Yang kedua itu bukti bahwasanya kotaknya kepanasan itu adalah di propolisnya, di bagian atas kan kita kasih mika ya. Nah itu kalau kita buka propolisnya itu atau getahnya itu molor, memanjang. Nah itu bahwa di dalam kotak itu ternyata suhunya cukup panas. Itu salah satu ciri. Kadang-kala kalau terjadi demikian, lebah masih ada yang bertahan, tetap ada yang bertahan, ada. Tapi mungkin beberapa lainnya itu cukup mengganggu untuk perkembangan koloni ke depannya. Jadi itu hari ini yang bisa saya bagi tentang bisakah kita budidaya di dataran rendah yang panas. Jawabannya adalah bisa. Kita bisa mengantisipasi udara panas itu dengan menempatkan kotak budidaya kita di bawah pohon-pohon peneduh agar lebah tidak kepanasan, agar perkembangannya bagus, dan agar terhindar dari hama seriti, terutama di lokasi yang terlalu tenggar, terlalu panas dan lebar luas tanpa pohon peneduh. Jadi itu ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.